Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Di kesempatan siang hari ini kita akan melihat lagi perkembangan-perkembangan pembangunan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, di pagi hari ini kita berkesempatan untuk melihat persiapan pembangunan tol Jogja Solo seksi 2 ya teman-teman, yaitu kita saat ini sudah berada di jalan Ring Road Utara ya teman-teman, tepatnya di Meguwo Harjo. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana persiapan-persiapan pembangunan tol Jogja Solo yang nantinya akan dibangun melayang di atas Jalan Ring Road Utara ini ya teman-teman, yang sebagian ruasnya juga saat ini sudah mulai dikerjakan. Namun kabarnya memang sebagian besar ruas ataupun trase yang melintasi Jalan Ring Road Utara ini akan dibangun belakangan ya teman-teman. Namun beberapa titik lokasi memang sudah mulai dilakukan dari proses pekerjaan. Nah, nantinya di sepanjang ruas ini, di sepanjang Jalan Ring Road Utara ini akan ada 4 buah exit tol ataupun fasilitas keluar masuk. Nantinya ada 4 fasilitas ya teman-teman, di mana saja nanti kita akan menyusuri bersama-sama. Salah satunya nanti direncanakan akan dibangun di Meguwo Harjo ini. Nah, ya kemarin sudah kita lihat tol Jogja Solo seksi 2 dari Simpang Susun Purwomartani sampai dengan Meguwo Harjo ini sudah kita lihat progres pekerjaannya sudah dimulai ya teman-teman, yang sebagian ruasnya nanti akan melayang di atas Selokan Mataram. Nah, nantinya langsung terhubung dengan Jalan Ring Road Utara ini ya teman-teman, yang exit tolnya ataupun fasilitas untuk keluar masuknya ada di sekitar Meguwo Harjo ini ya teman-teman. Fasilitas exit tol yang pertama yang dibangun di Jalan Ring Road Utara ini nantinya kurang lebih ada di sekitar lokasi ini ya teman-teman, di Meguwo Harjo, di sekitar Jalan Tajem ataupun di sekitar SMK Negeri 1 Depok. Namun perkiraan saya nanti akan lebih maju sedikit karena di sekitar lokasi ini ada sebuah tikungan yang cukup tajam ya teman-teman. Jadi mungkin kurang safety apabila dibangun sebuah exit tol ya teman-teman. Kemungkinan nanti akan maju lebih sedikit. Nah, nanti dari arah kanan sana ya teman-teman, tol Jogja Solo dari arah Selokan Mataram itu nantinya akan berbelok ke arah utara ataupun ke arah barat sana untuk menyusuri dari Jalan Ring Road Utara. Kurang lebih nanti sekitar lokasi ini exit tol yang pertama di Meguwo Harjo ya teman-teman, yang berada di Jalan Ring Road Utara. Nah, saat ini nampak di sana kanan kiri dari Jalan Ring Road Utara ini juga sudah ada pembebasan lahan, rumah-rumah yang terdampak maupun bangunan-bangunan yang terdampak sudah kita lihat sudah banyak yang dieksekusi ya teman-teman, sudah banyak yang dirobohkan, sudah dilakukan proses land clearing. Nah, tol Jogja Solo seksi 2 ini nantinya akan melayang di atas Selokan Mataram. Selokan Mataram Jalan Ring Road Utara ini kemarin kita sudah melihat sedikit progres yang ada di Tringhargo ya teman-teman, yang menggunakan sistem pilar ataupun tiang-tiang panjang yang menggunakan metode pengerjaan sosro bahu. Nah, kemungkinan nanti semuanya yang melintas ataupun yang berada di Jalan Ring Road Utara ini nanti metode pekerjaannya sama seperti itu agar tidak memakan badan jalan ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui, Jalan Ring Road Utara ini salah satu ruas jalan yang cukup ramai, paling padat di daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman, sehingga metode penggunaan sosrobah ini adalah metode yang paling tepat agar lalu lintas selama proses pembangunan ini tidak begitu terganggu ya teman-teman. Nah, ini mungkinnya nanti akan sangat merubah landscape dari
Jalan Ring Road Utara ini ketika Tol Jogja Solo sudah mulai dilakukan dari progres pekerjaan. Nah, untuk exit tol ataupun fasilitas keluar masuk yang kedua nantinya akan dibangun di sekitar kampus UPN ya teman-teman. Nah, namun tepatnya di mana memang kami belum mengetahui secara pasti ya teman-teman. Kita terus ikuti saja perkembangannya nih. Nah, kalau ada perkembangan-perkembangan terbaru nanti kami akan informasikan. Nah, nantinya exit tol yang kedua ini ada di sekitar UPN yang ada di depan sana. Nah, kita lihat bersama-sama apakah sudah ada pergerakan-pergerakan ataupun proses pengerjaan line clearing. Nanti kita lihat bersama-sama sambil kita terus berjalan menyusuri Jalan Ring Road Utara untuk melihat progres ataupun perkembangan pembangunan tol Jogja Solo yang melintas di Jalan Ring Road Utara ini. Seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di perempatan lampu merah UPN. Nah, ini apabila kita ke kiri ke arah Babarsari, kita lurus terus saja nanti menyusuri dari Jalan Ring Road Utara ini ya teman-teman. Nah, terlihat ini Harley warna kuning grong-grong. Di depan setelah lampu merah sebelah kiri ini adalah lokasi dari kampus UPN ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti progres pengerjaan exit tol ataupun fasilitas keluar masuk ini nantinya di sekitar kampus UPN ini. Apakah di sebelum atau setelahnya kami juga belum mengetahui secara rinci ya teman-teman, informasinya belum kami ketahui. Monggo apabila ada salah satu dari teman kita yang mengetahui desain lebih lengkapnya, lebih detailnya, monggo informasikan kepada kami serta teman-teman yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ini adalah kampus UPN yang kemungkinan nanti sedikit banyak lahannya ataupun gedungnya, perkarangannya ini nanti akan terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo ya teman-teman. Tol Jogja Solo seksi 2 ini sendiri yang melintas dari Simpang Susun Purwomartani sampai dengan interchange Sleman ini terbagi menjadi 2 segmen ya teman-teman. Segmen pertama dari Purwomartani sampai Monjali itu masuk seksi 2.1, sedangkan dari Monjali sampai Junction Sleman ini masuk seksi 2.2 ya teman-teman. Sehingga walaupun rencananya tol Jogja Solo seksi 2 ini dibangun paling belakang setelah tol Jogja Solo seksi 1 selesai, kemungkinan nanti yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah seksi 3 dari Junction Sleman menuju ke arah YIA ya teman-teman. Meskipun dibangun belakangan, namun sebagian titik-titik yang ada di ruas ini memang sudah terlebih dahulu dibangun karena seperti ketahui tol Jogja Solo seksi 2 ini satu titik yang di Tringhanggo yang masuk dari seksi 2.2 ini akan langsung terhubung dengan tol Jogja Bawen yang saat ini juga sudah dalam tahap pengerjaan yang ditargetkan bisa difungsionalkan di akhir tahun nanti. Nah, bagaimana kondisinya kemarin kita juga sudah melihat sedikit ruas yang melintas di sekitar Tringhanggo, sedangkan di tol Jogja Solo seksi 2.1 nah ini juga sebagian ruasnya sudah mulai dikerjakan
dipercepat dari jadwal karena memang ini cukup strategis ya teman-teman, karena nantinya tol Jogja Solo seksi 2.1 ini sebagian ruasnya akan bisa menghubungkan secara langsung dengan tol Jogja Solo seksi 1 ke arah dari Ring Road Utara ataupun ke arah Meguwoharjo ya teman-teman. Nah, jadi nanti sebagian ruas dari tol Jogja Solo seksi 2 baik itu 2.1 maupun 2.2 ini sudah sebagian titik-titik ruasnya ini sudah akan dimulai terlebih dahulu, karena memang nanti sungguh sangat vital keberadaannya untuk menghubungkan dengan tersambungnya tol atau terkoneksinya tol ya teman-teman. Kita saat ini sudah sampai di perempatan Condong Catur ya teman-teman. Apabila kita ke kiri, ini ke arah Jalan Avandi atau dulu sering disebut dengan Jalan Gejayan. Apabila kita ke kanan, ini ke arah Condong Catur. Nah, nanti kita lurus terus menuju ke arah Tringhanggu ataupun ke arah Junction Sleman ya teman-teman. Kita akan terus menyusuri dari Jalan Ring Road Utara ini untuk melihat bagaimana kondisinya saat ini, update suasana di sekitar Jalan Ring Road Utara yang nantinya akan dibangun trase tol Jogja Solo seksi 2.1 maupun poin 2 yang melintang di atas dari ruas Jalan Ring Road Utara ini. Lampu yang merahnya cukup lama ya teman-teman di sekitar Jalan Ring Road ini. Kalau ketiban lampu merah nggak apa-apa, kita sambil istirahat ya teman-teman. Memang di ruas Jalan Ring Road Utara ini saat ini perkembangannya begitu pesat, sehingga arus lalu lintas juga semakin berkembang ya teman-teman. Untuk itu sangat penting nantinya keberadaan exit tol yang ada di Jalan Ring Road Utara ini, yang nantinya akan sebagai pintu masuk ataupun keluar ke arah tol Jogja Solo yang ada di atasnya ya teman-teman. Kemungkinan nanti seperti kalau kita lihat nanti seperti tol bandara yang ke arah bandara itu yang ada di Jakarta itu ya teman-teman, desainnya ya teman-teman. Exit tolnya menempel di antara kiri maupun kanan dari badan jalan tol ya teman-teman. Nantinya di atasnya akan teduh karena sudah tertutupi dari badan jalan tol Jogja Solo di bawah dari ruas Jalan Ring Road Utara ini nantinya. Kita terus berjalan menyusuri Jalan Ring Road Utara ya teman-teman. Terus bersama kami, terus ikuti video ini sampai selesai. Kita sambil berjalan melihat bagaimana kondisi maupun situasi di Jalan Ring Road Utara ya di pagi hari menjelang siang ini ya teman-teman. Nah, ini walaupun pagi ini sudah mulai terik, sudah sekitar jam 9 pagi ya teman-teman, sudah akan cenderung panas. Alhamdulillah beberapa hari ini cuacanya memang cerah, sehingga untuk pengerjaan tol Jogja Solo ini bisa dikatakan lancar ya teman-teman, tidak terhambat oleh cuaca. Di kota Yogyakarta ini saat ini juga sudah mulai menjamur dari gedung-gedung bertingkat ya teman-teman. Tak terkecuali yang ada di Jalan Ring Road Utara ini juga sudah mulai banyak gedung-gedung yang bertingkat yang sudah mulai menjamur. Tadi kita lihat adalah bangunan dari gedung Hotel Lapa City. Ini cukup tinggi juga, menghiasi sebagai landmark di sekitar Jalan Ring Road Utara ini ya teman-teman. Semakin banyak gedung nantinya akan semakin banyak pula pemandangan kota yang semakin berubah ya teman-teman, semakin ramai. Di depan adalah perempatan lampu merah, yaitu lampu merah Jalan Kariurang ya teman-teman. Nah, ini sini sudah dibangun underpass, namun memang saat ini motor sudah tidak diperkenankan untuk melewati underpass ini apabila kita ingin lurus menuju Jalan Ring Road Utara ya teman-teman, karena memang kemarin waktu dibuka untuk sepeda motor banyak sekali
insiden-insiden yang melibatkan kendaraan roda 2 ya teman-teman, sehingga saat ini diberlakukan tidak diperbolehkan untuk dilintasi sepeda motor tetap melewati lewati lampu merah ini. Apabila kita ke kiri ini ke arah UGM, apabila kita ke kanan ini nanti ke arah Kaliurang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen ngadem berwisata ke arah Yogyakarta, ini bisa ngadem di Kaliurang. Banyak sekali pilihan-pilihan ataupun beragam wisata yang ditawarkan di sekitar Kaliurang ya teman-teman. Lampu merah sudah berubah menjadi hijau, kita lanjutkan kembali jalan-jalan kita pagi menjelang siang ini ya teman-teman. Kemarin sebelum dimulainya pembangunan tol Jogja Solo yang nantinya melintas di atas Ring Road Utara ini, kemarin saya sempat mendengar wacana dari penghilangan jalur lambat yang ada di Jalan Ring Road ini ya teman-teman. Namun saat ini memang belum terrealisasi, hanya beberapa titik khususnya di sekitar Trihanggo yang saat ini sudah dimulai dari proses pengerjaan konstruksi tol Jogja Solo seksi 2.2 yang jalur lambatnya sudah dihilangkan. Itu pun hanya sedikit, hanya pendek, yaitu di sekitar lokasi yang saat ini sudah dimulai dari proses konstruksi ya teman-teman. Nah, mungkin nanti ketika di ruas ini sudah terbangun semua dari tol Jogja Solo seksi 2-nya ini yang melintas di Jalan Ring Road ini, nantinya jalur lambat ini kemungkinan juga akan dihilangkan ya teman-teman. Karena nanti sedikit banyak badan jalan ini akan terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo, khususnya dari tempat untuk mengerjakan tiang-tiang yang nantinya akan menjadi konstruksi dari jalan layang ya teman-teman, jalan layang tol Jogja Solo, sehingga nantinya kemungkinan ketika tol Jogja Solo ini sudah mulai dikerjakan, di titik ini juga akan dihilangkan dari jalur lambat ini ya teman-teman. Namun seperti itu, ini hanya pemikiran saya karena kemarin sempat dengar wacana dari penghilangan jalur lambat yang ada di Jalan Ring Road ya teman-teman. Nah, ini salah satu jalan yang masih mempertahankan keberadaan dari jalur lambat yang ada di wilayah Yogyakarta ini ya teman-teman, memisahkan antara jalur lambat dengan jalur cepat. Nah, kita sudah sampai di lampu merah Monjali ya teman-teman. Nah, nantinya exit tol yang ketiga nantinya akan dibangun di sekitar Monjali ini. Nah, sama yang ada di sekitar UPN, kami juga belum secara pasti, secara rinci di mana letak dari exit tol yang akan dibangun nanti ya teman-teman. Namun kemungkinan nanti ada di dekat-dekat dari jalan ataupun di sekitar Monjali ini ya teman-teman. Nah, di Monjali ini juga merupakan pemisahan seksi 2.1 dengan seksi 2.2 ya teman-teman. Nah, setelah kita nanti lepas dari Monjali ini, perempatan Monjali ini, kita sudah memasuki tol Jogja Solo seksi 2.2. Nah, nantinya juga berbeda dari konstruksi yang ada di sepanjang Jalan Ring Road Utara ini. Kabarnya di sekitar Monjali ini nantinya akan dibangun underpass ya teman-teman. Nah, itu untuk menghormati dari kearifan lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini ya teman, yaitu garis sumbu imajiner, yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton dengan pantai selatan ya teman-teman, garis lurus. Nah, ini juga sudah masuk ke menjadi warisan budaya ya teman-teman dari UNESCO ya teman-teman. Nah, sedikit banyak ini juga untuk melestarikannya, katanya rancangan dari tol Jogja Solo ini nantinya akan dibangun underpass di sekitar Monjali ini ya teman-teman. Dulu waktu saya kecil, Monumen Jogja Kembali ini cukup ramai ya teman-teman. Namun seiring waktu, wisata-wisata museum ini memang tidak begitu banyak peminat, sehingga
dari hari ke hari, dari tahun ke tahun semakin sepi peminat ya teman-teman, karena di dalam itu hanya sebuah monumen serta patung-patung serta diorama-diorama itu ya teman-teman. Jadi kalau orang berwisata juga bosen. Saat ini mulai ada inovasi-inovasi yang dilakukan di sekitar monumen Jogja Kembali ini ya teman-teman. Salah satu ada menjadi Taman Pelangi ya. Kemarin juga sempat pas awal-awalnya itu sempat mendongkrak dari kunjungan wisatawan juga ya teman-teman, karena menghadirkan suasana baru. Memang kalau wisata-wisata museum ini kalau di Indonesia ini tidak begitu dinikmati ya teman-teman. Di depan ini adalah flyover Jombor ataupun perempatan Jalan Magelang. Kita akan naik, berhubung kita akan lurus terus, kita bisa naik ya teman-teman, melewati flyover. Apabila teman-teman ingin ke arah Magelang itu ambil kanan, apabila ingin melanjutkan terus menyusuri Jalan Ring Road itu kita lurus saja. Namun dari arah sebaliknya kita bisa menggunakan underpass ya teman-teman. Apabila dari arah sebaliknya seperti ini, apabila kita ke kiri ini ke arah JCM, ke arah kota ya teman-teman. Apabila ke kanan tadi ke arah Jalan Magelang. Dan akhirnya adalah exit tol yang keempat ataupun exit tol yang terakhir di ruas seksi 2.2 ini adalah akan dibangun di sekitar Tringhanggu ataupun di sekitar lampu merah Keronggan ya teman-teman. Saat ini kemarin kita sudah lihat progresnya sudah mulai dikerjakan ya teman-teman, sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan. Nampaknya ini sebelah kiri ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan jalan ya teman-teman. Tadi terlihat aspalnya masih baru, masih kinyis-kinyis, masih hitam kelam ya teman-teman, menandakan aspalnya masih baru, dilakukan proses pelapusan ulang ya teman-teman. Ini adalah sebelah kiri ini adalah kampus ITY, Institut apa itu kemarin ya teman, UTY atau apa lupa saya teman-teman. Letaknya untuk fasilitas keluar masuk itu ada di depan kita itu ya teman-teman. Nampaknya benar ya teman-teman, ini sebuah alat berat roller dipergunakan untuk finishing dari pengaspalan. Ini masih dilakukan dari proses pengaspalan untuk jalur lambatnya di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Di depan itu adalah progres pengerjaan tol Jogja Solo seksi 2.2 yang nantinya akan langsung terhubung dengan tol Jogja Bawen. Saat ini juga sudah dikerjakan proses pengerjaan dari rem off maupun rem on yang nantinya akan berada di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Beginilah sedikit gambaran maupun tayangan perkembangan pembangunan tol Jogja Solo yang nantinya akan melintas di atas Jalan Ring Road Utara ini, yang nantinya akan ada 4 exit tol yang dibangun di sepanjang ruas ini. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini. Kami doakan bagi para pekerja serta teman-teman yang menyaksikan tayangan ini terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.